Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Well, you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di London, Inggris ya. Oke, perjalanan yang cukup panjang ya, melalui berbagai macam kondisi ya, cuaca dan lain sebagainya yang di penerbangan tadi ya, agak sedikit jet lag tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Oke, kita akan membahas mengenai aliran London ya. Aliran London ini yang terkenal dengan fonologi prosodinya ya, yang sekarang banyak digunakan, banyak diterapkan, analisisnya digunakan di berbagai macam bahasa gitu ya. Nah, ini asalnya dari mana teori fonologi prosodi tersebut ya? Asalnya dari aliran London, asalnya dari London, Inggris. Oke. Kita akan coba mengenal aliran London ini dari tokohnya, kemudian dari bukunya, tokoh yang berpengaruh, ciri-ciri dan kontribusinya ya. Jadi selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas mengenai itu ya. Oke, siapkan cemilan dulu boleh ya, atau minum-minum dulu ya. Nah, itu ya. Oke, kita akan mulai dari ya, ini yang pertama ya, tokoh ini adalah seorang tokoh utama dari aliran London yang bernama John Rupert Ford. Ya, ini adalah seorang guru besar di Universitas London ya. Oke, beliau lahir 1890 dan meninggal tahun 1960-an. Ya. Nah, aliran London juga dikenal dengan nama aliran Ford karena tokoh utamanya adalah Ford. Kemudian aliran prosodi ya, karena teori yang sangat terkenal adalah teori fonologi prosodinya gitu ya. Jadi kadang-kadang disebut dengan aliran prosodi ya, berarti itu aliran London atau aliran Ford, itu sama saja. Ya, oke, kita akan coba mengenal tokoh lain yang juga berpengaruh di aliran London ini, atau British Circle ya gitu ya. Tokoh lain adalah ada paling sebelah kanan ya, saya kenalkan paling sebelah kanan ada Pak Henry Sweet ya. Kemudian sebelahnya lagi yang tengah ya. Oke, ada Pak Daniel Jones ya gitu ya. Dan sebelah saya ini ada Pak Bronislaw Kasper Malinowski ya, itu ya. Oke. Kita akan coba membahas dulu yang dari aliran London ini, buku yang paling terkenalnya apa ya gitu ya. Jadi buku yang terkenal berjudul The Tongues of Man and Speech ya, yang diterbitkan tahun 1937 ya. Nah, kemudian ada juga buku-buku hasil penelitian dari
British Circle atau London Circle ini ya, yaitu berjudulnya adalah Paper in Linguistics ya. Kalau di Inggris R-nya agak silent ya, paper in linguistics ya gitu ya, papers ya. Oke, selanjutnya kita akan coba juga mengetahui cara awal dulu ya. Jadi aliran London ini ada salah satu tokoh yang mempengaruhi Ferd yang saya perkenalkan di samping saya tadi, yaitu Malinowski. Ini adalah tokoh yang mempengaruhi pemikiran Ferd gitu. Walaupun pemikirannya tidak sama persis ya, ada perbedaan, tetapi banyak hal-hal yang kemudian menginspirasi Ferd gitu ya. Nah, catatan awal ya, ini yang pertama adalah Malinowski ya, itu ada di foto bagian tengah ini ya. Di bagian tengah ini ada ya yang dia duduk dengan suku-suku itu. Nah, bagian tengah itu adalah Malinowski kala itu ya. Nah, Malinowski ini pernah tinggal dan meneliti suku Trobriand di Papua Nugini ya. Jadi dan beliau di sana ini menganalisis tata sosial yang ada di sana. Beliau adalah seorang antropolog ya, yang sangat terkenal di bidang antropologi ya. Jadi kalau ada punya saudara Anda yang mendalami ilmu antropologi ya pasti kenal. Yang harusnya kalau dia baca bukunya banyak ya pasti tahu Malinowski itu siapa ya, terkenal di bidang antropologi ya. Dan Malinowski ini dalam tanda petik ini terjebak di kepulauan Trobriand saat itu ya, dan bersama suku Trobriand. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang pada masa-masa Perang Dunia yang pertama ya, Perang Dunia yang pertama. Jadi dia tidak bisa pergi-pergi demi keamanan dia saat itu ya. Jadi dia selama 4 tahun dia hidup di sana sampai bisa bahasa suku itu ya. Bahkan sampai bisa bahasa suku itu. Pertama hanya meneliti, ternyata dia sampai bisa bahasa sukunya, sampai tahu cara hidupnya di sana gitu. Bahkan ada beberapa buku yang menceritakan bahwa dia juga jatuh cinta dengan seorang gadis di sana dan menikah dengan seorang gadis di sana gitu ya. Nah itu. Nah selama 4 tahun dari 1915 sampai 1918 ya, akhirnya beliau baru kembali. Oke. Hasil penelitian beliau di Pulau Trobriand tersebut menghasilkan sebuah buku yang judulnya adalah Argonauts of the Western Pacific ya. Buku tersebut diakui dunia sebagai salah satu buku antropologi terbaik yang pernah ada. Wah, saking kerennya ini ya. Jadi buku ini kalau anak-anak antropolog pasti tahu kerennya seperti apa gitu ya. Jadi itu pernyataan dari Jones tahun 2009 ya, saat saya kutipkan dari sana ya. Jadi judul bukunya itu hasil tulisannya Branislav Malinowski yang meneliti masalah tata nilai, tata hidup dari sudut pandang antropologi. Ya, Malinowski menyimpulkan, salah satu hal yang disimpulkan Malinowski adalah bahwa bahasa itu tidak bisa lepas dari konteks situasi ya. Kita harus bisa melihat situasi, baru kita bisa memahami suatu tuturan itu dengan baik ya. Jadi kalau kita hanya membaca satu tuturan saja tapi tidak tahu situasinya itu seperti apa ya, itu tidak akan menghasilkan suatu pemahaman bahasa yang tepat 100% gitu ya. Jadi menurut Malinowski harus ada konteks situasinya gitu. Beliau juga mengambil bahwa ada beberapa kata saat itu, yaitu misalnya wood, kayu, dalam bahasa Inggrisnya wood, bahasa Indonesia kan artinya kayu, tetapi dalam benak penduduk Trobriand ini ya, dalam pikiran mereka wood itu bukan kayu, tapi wood itu dayung gitu ya. Karena mayoritas penduduknya adalah pelaut gitu ya, atau pencari ikan di laut gitu kan, berada di kepulauan yang di tengah-tengah Laut Solomon ya, atau di sebelah timurnya Papua Nugini itu ya, itu kan mayoritas laut ke itu ya. Nah kemudian dari situ Malinowski itu
berpikir bahwa bahasa itu bukan sekadar mencerminkan pikiran ya, tetapi juga menunjukkan the mode of action atau cara tindak dari penuturnya gitu ya. Jadi bagaimana seorang penutur bahasa itu bertindak itu dapat dilihat dari bahasanya dan budayanya ya. Bahkan Malinowski ini saya baca di beberapa referensi itu terkenal juga dengan the cultural determinism atau determinitas budaya ya. Kalau Sapir-Whorf itu determinitas bahasa, kalau Malinowski itu determinitas budaya gitu ya. Tetapi yang terkenal memang punyanya Sapir-Whorf ya, yang cukup kontroversial dan sangat terkenal digaungkan di Amerika ya. Tetapi Malinowski ini pernah berpikir bahwa ini ya, bahasa ini tidak hanya mencerminkan pikiran tapi juga cara tindaknya, termasuk budayanya ya gitu ya. Oke. Kemudian dari situ, nah kita juga ini ya, jadi ada penjelasan lanjutan selain cara tindak ya. Kita juga tahu bahwa bahasa juga memiliki aspek fatigue communion ya, communion, di mana bahasa itu lebih memiliki fungsi sosial daripada makna kata itu sendiri ya. Jadi bahasa itu juga digunakan untuk itu, fatigue ya gitu ya. Misalnya ya, dalam buku itu Malinowski itu mencontohkan kata how do you do. How do you do itu bagi orang yang belum dikenal itu lebih digunakan untuk membangun common sentiment atau sentimen kebersamaan, rasa kebersamaan ya gitu. Jadi how do you do itu lebih ke hi gitu. Padahal artinya sebenarnya kalau menurut makna kata itu sendiri, how do you do itu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan gitu. Tetapi di sini ini lebih ke how do you do itu lebih ke aspek fatisnya ya, aspek fatisnya itu bahwa how do you do itu adalah menyapa gitu ya, hai, terutama untuk orang yang belum dikenal gitu ya. How do you do? How do you do? Jawabannya juga how do you do. Kalau how do you do dijawab saya sedang menunggu kereta, nah itu malah aneh gitu ya. Jadi how do you do jawabannya juga how do you do gitu. Bagi orang yang melihat itu sebagai bahasa dari maknanya itu akan aneh. Orang yang bertanya how do you do, apa yang kamu kerjakan, kemudian dijawab dengan apa yang kamu kerjakan gitu ya. Takon malah dijawab takon gitu istilahnya. Bertanya malah dijawab dengan pertanyaan juga gitu ya, kan aneh. Nah, disitulah ini bahasa itu bukan hanya berfungsi secara kebahasaan tapi juga fungsi sosial juga gitu ya. Ada fungsi-fungsi sosial gitu. Salah satu contoh ya bisa dilihat di sebelah sini ya. Ada orang beli nasi goreng ya. Ketemu dengan tetangganya ya, ditanya, lapar nih gitu ya. Ya, orang yang ditanya ya, kita ke tempat nasi goreng itu beli makanan ya jelas lapar mau makan gitu ya. Nggak usah ditanya juga semua orang sudah tahu gitu ya. Nah, di sini ini ada dijawab ya. Enggak sih, rasanya pengen jawab enggak sih, kebetulan lagi nyari tamannya Kapten Amerika ya, barangkali ketinggalan di sini ya gitu ya, bercanda tapi enggak jadi. Ya gitu. Kemudian banyak kalau di Jawa, budaya Jawa itu banyak hal-hal seperti ini. Jadi bahasa digunakan untuk fungsi sosial itu banyak ya. Misalnya di Jawa itu sering ketika ada orang misalnya mau pergi gitu ya, mau pergi ke mana gitu, dia membawa cangkul gitu ya. Kemudian bertanya mau kemana paman ya gitu ya, arep ning dilek gitu ya, mau kemana paman, itu jawabannya ning sawah gitu ya. Padahal sudah tahu sebenarnya ya bahwa cangkul ya jelas mau ke sawah gitu ya, masuk mau ke kantor, mau ke kampus gitu, nyangkul apa gitu ya. Nah gitu, jadi di situ hanya sebagai fungsi sosial saja sebenarnya. Jadi jawabannya ya itu bukan jawabannya yang dicari, tetapi sebagai itu menyapanya ya, menyapanya yang dicari gitu ya. Oh ramah, oh orang ini ramah, itu di Jawa seperti itu ya. Anda mau berangkat sekolah ya, dulu ketika SMP, SMA sudah pakai seragam gitu ya. Anda berangkat gitu, arep ning dino, arep ning dile, mau kemana dek gitu misalnya. Mau berangkat sekolah ya gitu ya. Kalau dari aspek kebahasaan kita akan menjawab dengan udah tahu nanya gitu ya. Kan sudah jelas-jelas pakai seragam sekolah, pakai tas gitu ya.
ini ya jelas mau sekolah gitu ya. Mosok mau nyangkul di sawah gitu ya, nyangkul pakai buku gitu ya. Kan enggak gitu ya. Nah, itu kalau orang berpikir dari makna kebahasaannya, tapi di sini bahasa digunakan dari fungsi sosialnya. Nah, ini yang ditemukan oleh Malinowski ya. Jadi banyak bahasa-bahasa yang diambil hanya fungsi sosialnya saja gitu ya, bukan makna kebahasaannya itu tidak penting ya, makna ada tetapi lebih penting dari itu yaitu fungsi sosialnya saja gitu. Nah, coba kalau yang di luar Jawa, coba ada tidak hal-hal seperti itu ya, coba kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalian coba tulis ada tidak hal-hal yang kasus-kasus yang sama seperti tadi ya gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, ke ciri-ciri aliran London ya. Ciri-ciri aliran London ini ya. Jadi kita akan mempelajari ciri-cirinya. Oke. Aliran London itu digawangi oleh Ford ya di Inggris tahun 1990-an, terkenalnya sekitar tahun 1930-an ya, 30 40-an itu terkenal ya di London ya. Kalau Bloomfield di Amerika terkenal tahun 1930-an juga di Amerika. Nah, keduanya ini sebenarnya hampir-hampir sama, hampir mirip ya, tapi tidak 100% ya, hampir mirip saja gitu ya pemikirannya. Yang pertama adalah sama-sama behavioristik ya, pahamnya behavioristik ya. Dan anti mentalistik ya, tidak setuju dengan paham mentalistik ya, paham yang dikembangkan oleh Chomsky ya, yang besok kita bahas ya, Chomsky kita bahas sendiri, ada konten sendiri untuk membahas Chomsky ya. Nah, tetapi kalau Bloomfield itu behavioristiknya murni ya, stimulus respon yang dulu pernah SR itu ya. Nah, itu behavioristik murni. Tetapi kalau Ford behavioristiknya adalah lebih ke sosio-behavioristik atau behavioristik sosial atau sosial behavioristik. Jadi ada unsur sosial yang dimasukkan di sana ya. Tahu sendiri bahwa Ford itu tadi sudah saya sampaikan bahwa Ford ini terpengaruh oleh Malinowski, dan Malinowski ini sangat melihat tata nilai sosial di sana. Jadi ada nilai-nilai sosial yang kemudian dimasukkan di sana, bahwa bahasa tidak hanya stimulus respon secara kebahasaan, secara verbal, secara diri manusia, tapi ada nilai-nilai tata sosial yang berpengaruh dalam stimulus respon tersebut. Yang kedua, bahwa dalam hubungan bahasa itu terdapat hubungan antara bahasa dengan konteks situasi yang tadi sudah disampaikan juga ya. Nah, ini cara pandangnya, ciri-ciri London seperti itu. Jadi setiap mandang apa-apa itu harus dilihat konteks situasinya. Jadi tidak hanya secara kebahasaannya saja. Oke. Aliran London juga memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Jadi ketika menelaah bahasa, komponen-komponen sosial itu diperhatikan gitu ya. Jadi ketika ada satu kasus atau apa gitu ya, ini bagaimana nih sosialnya, ini seperti apa ya, nilai sosial yang berpengaruh dalam bahasa itu seperti apa gitu ya. Tiap tindak tutur harus dikaji konteks situasinya. Nah, tadi menguatkan tadi bahwa konteks situasi itu penting ya dalam menelaah suatu bahasa ya. Tadi seperti kenapa orang-orang suku Trobriand tadi berpikir bahwa wood itu adalah dayung. Mereka wood adalah maknanya ya dayung, tapi wood bukan kayu gitu ya. Atau woods dengan S itu dengan artinya hutan ya. Tapi di sana adalah itu lebih ke kayu, tapi kayu dayung ya itu ya. Nah, itu tidak, kalau secara kebahasaan saja, aspek kebahasaan tidak bisa, tetapi harus ada aspek sosialnya. Mereka hidup di nelayan yang sangat akrab dengan sampan dan dayung gitu ya. Nah, itu salah satu yang harus diperhatikan juga gitu. Nah, linguis-linguis Inggris ini lebih suka penerapan daripada teori. Jadi banyak hal yang lebih suka linguistik terapan di sana ya. Selain itu mereka juga terkenal suka dengan fonologi gitu. Jadi apa-apa itu hal yang paling berkembang pesat itu adalah ilmu fonologinya gitu. Ya semuanya berkembang, morfologi juga ada, sintaksis juga ada, tapi yang paling berkembang, yang paling terkenal adalah fonologinya kalau di aliran London gitu. Dan
aliran London ini memang awalnya ini menitik beratkan pada fonetik dan fonologi ya. Awalnya lebih menitik beratkan ke sana, tapi dalam perkembangannya mereka juga mengembangkan konsep-konsep mengenai konteks situasi, mengenai fonologi prosodi, kemudian mengenai kolokasi ya. Nah, kolokasi apa? Nah, nanti kita bahas ya kolokasi itu apa. Dan ciri-ciri terakhir bahwa ada perbedaan antara Ford dengan Chomsky ya. Chomsky, sekali lagi Chomsky besok kita bahas di konten sendiri ya untuk Chomsky ya. Kalau Chomsky ini bahasa itu bersifat intralinguistik atau secara leng. Jadi bahasa itu dilihat dari sistem bahasa itu sendiri ya gitu. Jadi lebih melihat bahasa itu dari dalamnya ya, dari sintaksisnya, dari morfologinya itu ya, dari unsur-unsur di dalam bahasa itu sendiri atau unsur-unsur intrinsik dalam bahasa itu kalau Chomsky. Tetapi Ford lebih pada ekstralinguistik atau unsur-unsur di luar kebahasaan ya. Nah ini ya, jadi kalau tadi intralinguistik, ini Ford ini lebih ekstralinguistik ya. Jadi mengkaitkan antara konteks yang ada di luar bahasa, nilai sosial yang ada di luar bahasa dikaitkan ke dalam bahasa. Nah itu untuk ciri-ciri aliran London ya. Semoga dengan ciri-ciri ini sudah ada sedikit gambaran sih sebenarnya cara berpikir linguis London itu seperti apa ya. Semoga sudah ada gambaran di sana ya. Gitu. Oke, setelah tahu ciri-ciri dari aliran London, kita akan coba membahas kontribusi dari aliran London ini ya. Oke, kontribusi yang pertama adalah jelas ya, yang paling terkenal dulu, yaitu memberikan kontribusi pada bidang fonologi yang dikenal dengan nama fonologi prosodi ya. Ini fonologi prosodi itu apa? Nah, fonologi prosodi adalah metode analisis bahasa yang berpegang pada dua satuan ya, yaitu yaitu segmental dan suprasegmental. Ada yang mengatakan bahwa satuan fonematis dan satunya lagi adalah satuan prosodi ya. Itu nama lainnya saja ya, tetapi segmental ada dua hal itu yang membahas mengenai berpegangan pada dua hal itu. Nah, ini diambil dari bukunya Reza Laksana halaman 64. Kemudian ini ya, jadi di sini sudah ada bagannya ya, pembagian dari fonologi prosodi seperti itu. Jadi fonologi prosodi sekali lagi itu membahas berpegangan pada dua hal analisisnya, yaitu menganalisis segmental, unsur segmental dalam bahasa. Yang kedua adalah unsur suprasegmental dalam bahasa. Nah, unsur segmental dalam bahasa itu meliputi apa? Yaitu meliputi vokal. Ya, unsur vokalnya bagaimana bahasa itu, unsur konsonannya bagaimana, unsur diftongnya seperti apa, unsur klaster atau gugus konsonan dalam bahasa itu seperti apa. Nah, itu ya, itu kalau unsur segmental atau yang tadi disebut dengan satuan fonematis ya, yang bersifat fonem ya. Itu ya. Jadi unsur-unsur yang bersifat fonem, kan vokal juga ada fonem vokal, fonem konsonan, ada fonem diftong dan lain sebagainya. Nah itu, jadi disebut satuan fonematis. Nah nanti kita bahas contohnya seperti apa ya agar lebih paham itu. Nah kalau unsur suprasegmental atau disebut satuan prosodi tadi ya, satuan prosodi tadi, nah itu berkaitan dengan satu intonasi. Yang kedua tekanan, yang ketiga sendi atau jeda. Nah ini biasanya digunakan sebagai piranti atau alat-alat sintaksis ya. Kalau Anda ikut kuliah sintaksis kok, wah ini sama ini dengan itu. Nah itu diambilkan dari sini ya, konsep dari fonologi prosodi, bahwa fonologi prosodi ini dibagi menjadi unsur suprasegmental. Nah ini unsur suprasegmental ini terbagi lagi menjadi intonasi, tekanan atau stres, sendi atau jeda ya gitu ya. Kita akan coba lihat contoh-contohnya ya agar lebih paham ya. Oke, ini yang fonologi prosodi, unsur segmental, satuan fonematis ya. Jadi ini ada yang pertama adalah vokal ya. Vokal ada fonem A, fonem I, fonem U, nah itu ya. Jadi dianalisis dalam bahasa itu ada vokalnya apa saja gitu. Karena ada bahasa yang vokalnya itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10 ya. Bahkan ada semivokal ya dalam
bahasa Thailand itu ada 8 vokal dan ada 10 semivokal gitu ya. Dan diftong, konsonannya dalam bahasa Thailand itu ada 44 konsonan gitu. Bahasa kita lebih sedikit gitu. Ada juga bahasa yang vokalnya itu hanya 3 ya. A, I, U, itu bahasa apa ya? Bahasa Arab ya, bahasa Arab ya. Babi, bu, tati, tu ya gitu kan. Biasanya kalau belajar Iqra seperti itu ya, hanya 3 vokal itu saja ya. Nggak ada, O nggak ada ya. To, wah, nggak adanya tati itu kayak gitu ada, tapi kalau toto itu nggak ada ya. Kemudian ada diftong ya. Diftong itu gugus vokal, biasanya disebut juga dengan gugus vokal ya. Ada au, ai ya, ada pantai ya. Nah, ada juga boykot. Nah, sekarang yang sedang tren, nah itu kan menggunakan diftong atau gugus vokal. Ada juga klaster atau gugus konsonan ya. Contohnya adalah ketika ada kata plastik, maka PL-nya pada satu suku kata. Jadi gugus konsonan pada satu suku kata, yaitu PL. PL-nya itu berarti itu adalah klasternya PL plus. Nah, gitu. Ada juga STR pada kata suku struk, pada kata struktur ya. Ada suku kata yang pertama yaitu struk. Nah, ada kata STR. Nah, itu adalah gugus konsonan ya. Jadi kumpulan konsonan-konsonan yang menempel jadi satu pada satu suku kata itu. Ada TR juga pada tragedi ya. Ada tra itu berarti kan kumpul jadi satu ya. Itu konsonannya itu. Jadi ada yang dianalisis, ada vokalnya, konsonannya, diftong, klaster, dan setiap bahasa itu dianalisis itunya. Bahasa Spanyol apa saja, bahasa Thailand apa saja, bahasa Arab apa saja ya. Bahasa Arab ada berapa, ada diftong enggak gitu ya. Dan itu menganalisis secara segmental menggunakan teori fonologi prosodi. Nah, itu sangat terkenal sekali. Kemudian kalau tadi sudah segmental atau satuan fonemisnya, sekarang kita akan melihat ke unsur suprasegmental ya, atau satuan prosidinya ya. Tadi ada 3 ya tadi ya. Kita akan coba mengenal intonasi. Intonasi dalam suatu bahasa itu ada yang membedakan makna, ada yang tidak. Ada yang itu sebagai unsur yang penting, ada yang tidak. Dalam bahasa Indonesia, intonasi itu unsur yang penting ya dalam bahasa Indonesia. Mungkin di bahasa lain tidak, tapi di dalam bahasa Indonesia intonasi itu penting. Kata-katanya sama, tapi diberi intonasi itu bisa menjadi hal yang berbeda maksudnya atau berbeda maknanya ya gitu. Misalnya ya, itu ada 22, 32 itu misalnya nada ya. 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi ya. 1, 2, 3 rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, kalau 22, 32 berarti sedang, tinggi, sedang. Nah, gitu ya. Kamu berangkat. Nah, kamu berangkat ini bisa 2 hal, 2 intonasi. Kamu berangkat. Kamu berangkat. Itu artinya kalimat perintah ya. Kamu berangkat, kalimat perintah. Tapi kamu berangkat, berangkat. Nah, itu ya. Jadi naik kemudian turun. Kamu berangkat. Nah, itu artinya jadi berbeda. Tadi menyuruh, sekarang ini bertanya. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang ini ayam. Nah, ini ada juga yang flat datar ya, intonasinya ini ayam. Ini artinya apa? Menunjukkan ya. Menunjukkan ini ayam. Ini ikan. Nah, ini apa ya? Apa ya? Menunjukkan yang lain gitu ya. Kemudian ada juga yang naik, intonasi belakang itu naik kemudian turun. Ini ayam. Tadi yang menunjukkan berubah intonasinya akan menjadi pertanyaan gitu. Dan ada juga yang mengatakan yang terakhir ini yang mewakili ini ayam gitu ya. Ini ayam gitu. Jadi maksudnya ini kalau diberikan ke orang itu bisa malah mengatain orang gitu ya. Ini ayam gitu. Sambil marah gitu ya. Tapi bisa juga kita mungkin konteks situasinya adalah ini memberikan makanan ke ayam, padahal ayamnya sudah diberi makan, minta lagi diberi makan, minta lagi gitu ya. Nah gitu ya, jadi saking keselnya sama ayam ini ngasih makan sambil bilang ini ayam gitu ya, itu ungkapan ekspresi kesal ya. Jadi bukan pertanyaan, bukan menunjukkan seperti yang pertama tadi. Nah ini lebih ke arah situ ya.
Nah, jadi berubah intonasi itu bisa merubah makna dan maksud itu dalam bahasa Indonesia ya itu ya. Jadi ini adalah unsur suprasegmental. Oke, selanjutnya. Oke, tekanan ya. Tekanan ini masuk tempo, masuk ke tekanan juga ya gitu ya. Jadi ketika berbicara sesuatu, entah orang yang berpidato itu pasti memberikan kata yang ada penekanannya. Penekanan bisa diberikan dengan bermain tempo atau bermain suaranya dikeraskan gitu ya. Itu bisa juga gitu ya. Nah itu, jadi kalau tekanannya kuat, biasanya suaranya dikeraskan lebih lantang gitu. Kalau tekanannya rendah, berarti suaranya dipelankan atau temponya diperlambat gitu ya, dan sebagainya. Atau keras dengan tempo yang melambat itu juga ada penekanannya. Ya, misalnya kata kemerdekaannya, gitu ya. Berarti dari kata yang misalnya maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, ini berarti kan penekanannya sudah berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Nah, ini. Jadi ketika membaca undang-undang, pasti Anda akan memberikan tekanan yang berbeda-beda, ya. Karena apa? Ada emosinya, ya. Ada emosinya ketika membaca. Kalau Anda membacanya flat, ya nggak ada emosinya, ya agak aneh gitu ya. Karena ada hal yang perlu diberi penekanan bahwa ini penting dan tidak perlu bahwa ini tidak. Gitu. Dalam bahasa Indonesia, tekanan itu penting, ya. Dalam suatu kata, suatu kalimat, ujaran itu tekanan penting. Gitu. Oke, yang ketiga adalah sendi atau jeda. Ya, dalam bahasa Indonesia, sendi atau jeda itu bisa membedakan makna dan membedakan maksud juga, gitu ya. Nah, seperti contohnya ini ya. Menurut cerita Ibu Aminah adalah orang gila di desa itu. Ya, pertanyaan adalah yang gila siapa? Gitu ya. Kalau kita beri jeda, menurut cerita Ibu Aminah adalah orang gila di desa itu. Berarti yang gila siapa? Ibu Aminah. Ceritanya siapa? Ya menurut cerita, nggak tahu orang-orang gitu ya. Kita nggak tahu. Tetapi kalau jedanya kita geser ke tengahnya antara ibu dengan Aminah, ya, menurut cerita ibu, Aminah adalah orang gila di desa itu. Gitu. Yang gila siapa? Tadi Ibu Aminah. Sekarang jadi Aminah yang gila. Yang cerita siapa? Ibu yang cerita. Nah, udah geser lagi gitu ya. Kemudian kita geser yuk sekali lagi ya jedanya ya. Menurut cerita Ibu Aminah adalah orang gila di desa itu. Gitu. Yang gila siapa? Enggak tahu. Sekarang enggak tahu. Adalah gitu ya. Yang cerita siapa? Ibu Aminah. Ya. Tadi yang pertama yang gila Ibu Aminah. Sekarang yang cerita Ibu Aminah gitu ya. Gara-gara apa? Jedanya digeser. Ya. Yang jeda ini adalah unsur suprasegmental, unsur satuan prosodi yang berpengaruh. Ya, dalam suatu bahasa ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Makanya dalam telaah fonologi prosodi akan dicari tahu apakah unsur-unsur ini berpengaruh dalam bahasa itu atau tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya itu berpengaruh. Ya, dalam bahasa Indonesia tekanan, kemudian ada intonasi, ada jeda, itu semuanya berpengaruh dalam bahasa Indonesia. Mungkin di bahasa lain ada juga yang tidak berpengaruh, gitu ya. Gitu, itu sekilas mengenai fonologi prosodi. Seperti itu, saking terkenalnya maka banyak digunakan, makanya aliran London itu disebut dengan fonologi prosodi. Oke, kontribusi yang kedua. Nah, kontribusi yang kedua adalah mengembangkan telaah konteks situasi. Nah, analisis bahasa itu sekali lagi harus memperhatikan komponen sosial juga ya, dan situasinya seperti apa. Delheims menggunakan cara yang biasa digunakan untuk di Inggris, yaitu menggunakan analisis speaking. Ya, speaking itu singkatan dari S-nya situation atau situasinya seperti apa. Jadi orang berbicara harus dilihat situasinya seperti apa. Partisipan, ya, yang kedua P, partisipan, ya, itu pelakunya siapa saja. Dia berbicara dengan siapa dan sekelilingnya itu audiensnya siapa saja. Nah, gitu ya. Itu P, kemudian ada ENS, yaitu tujuan. Tujuannya dia bicara apa. Itu kita harus tahu. Kemudian ada A, ek, tindakan, yaitu tindakan. Kemudian ada K, itu K, atau cara dalam berbicaranya. Ada instrumen, ada norma, ada genre. Ya, itu yang dikembangkan oleh Delheims. Ini banyak digunakan di sosiolinguistik. Ini dijelaskan Delheims dalam
bukunya yang berjudul An Introduction to Sociolinguistics ya di sana. Jadi ini ketika Anda belajar sosiolinguistik ini akan dibahas ya. Analisis komponen sosial speaking ya itu. Dan ini termasuk salah satu kontribusi adalah London dalam mengembangkan telaah-telaah tersebut. Kita bisa lihat ya mungkin yang sedang pernah terkenal ini ya, ada surat kabar ini ya. Surat kabar ini ada gambar orang ya seperti telinganya agak panjang gitu ya. Nah, ketika melihat itu, orang yang tidak tahu konteks situasi itu akan bertanya, ini gambar apa sih? Apa Halloween gitu ya gitu. Nah, itu. Kemudian orang yang paham ini siapa? Dia itu bertutur tentang apa ya, ini berkaitan dengan Presiden Prancis ya saat yang sedang terkenal ini ya, sedang viral. Tuturannya dia apa, kemudian kalau kita ingin tahu ya, benar-benar tahu konteksnya sebenarnya ini menghina atau tidak, itu kita harus tahu dia berbicara kepada siapa, tuturannya apa, kemudian tujuan dia itu apa, kemudian tindakan dia, caranya dan lain sebagainya. Nah, norma-norma yang berlaku di sekelilingnya itu apakah sudah sesuai ketika dia berbicara atau tidak. Nah, itu kita akan kemudian akan paham konteks situasi dan kita memahami bahwa oh ini permasalahan Presiden Prancis yang katanya menghina Islam misalnya itu. Nah, telaah kebahasaan, jadi telaah bisa menggunakan telaah konteks situasi gitu. Kemudian kontribusi yang ketiga adalah mengembangkan teori kolokasi ya, kolokasi atau bahasa Inggrisnya itu collocation atau disebut juga dengan teori sanding kata. Ya, teori sanding kata ini adalah asosiasi dan pendampingan secara tetap suatu kata. Jadi kata ini cocoknya sama ini. Kata ini nggak cocok nih sama ini. Jadi kata itu punya pendamping ya. Kata saja punya pendamping, masa lo enggak gitu. Nah, contohnya itu ya. Jadi yang cocok apa gitu. Nah, ini kolokasi ini sering kali muncul permasalahannya ketika kita menerjemahkan. Gitu. Jadi dalam bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya Inggris ke Perancis, Indonesia ke Inggris atau Indonesia ke Filipina misalnya. Nah, itu pasti ada kata-kata yang harus sandingannya itu ya. Contohnya heavy rain ya. Heavy rain, heavy itu berat, rain itu hujan. Apakah hujan berat itu berkolokasi dalam bahasa Indonesia? Ternyata tidak. Dalam bahasa Indonesia ada istilah khusus, kata yang khusus bersanding dengan hujan, yaitu hujan deras. Dan yang lainnya ada seperti hujan lebat, hujan deras, ya, hujan rintik-rintik, ya, gitu cocoknya rintik-rintik ya sama hujan gitu ya. Kalau berlari rintik-rintik nggak bisa, nggak cocok, ya, harus bersandingnya cocoknya sama hujan. Gitu. Ada juga kutu buku ya dalam bahasa Indonesia, tapi ketika diterjemahkan, apakah itu book flea, ya, kutu dengan buku, ternyata tidak ya. Dalam bahasa Inggris itu ketika yang pas bersanding adalah bookworm. Dalam bahasa Indonesia itu cacing ya. Jadi cacing buku gitu ya. Itu yang lebih cocok di sana ya gitu. Kemudian kembang api gitu. Kembang api dalam bahasa kembang api. Tapi dalam bahasa Inggris apakah itu diterjemahkan dengan fire flower? Fire api, flower kembang gitu ya, bunga gitu ya. Ternyata tidak, tapi fireworks ya gitu ya. Ternyata beda gitu ya antara sanding kata yang satu dengan yang lainnya ya. Ada juga yang haus ya. Haus bisa bersanding dengan apa saja, ada yang bersanding dengan darah, ada yang haus kasih sayang ya. Tapi kalau haus uang kayaknya nggak cocok ya. Haus kok haus uang gitu. Makan aja seret gitu ya. Haus belayan kasih sayang bisa ya gitu, haus air bisa gitu ya. Nah, itu haus uang tidak cocok ya. Oke. Itu adalah teori sanding kata, bahwa kata itu pasti bersanding dengan kata-kata yang lainnya, dan ini berkaitan dengan kebahasaan yang seperti dikembangkan oleh Malinowski tadi ya. Jadi bahasa tidak bisa lepas dari mode of action, dari apa yang orang sekitar alami, kebudayaan sekitar, tata nilai di sekitar yang membuat kebahasaan itu mencerminkan itu. Nah, ini yang menginspirasi dari alirannya Ferd, dan kemudian Ferd mengembangkan itu menjadi teori-teorinya. Ya, salah satunya adalah teori sanding kata ini. Ya, mungkin itu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, atau tambahan, mungkin ada tambahan informasi kalau di daerah Anda bagaimana, kalau di bahasa daerah Anda bagaimana. Gitu ya. Ada yang orang Sunda, coba ditambahkan di bawah ya. Nah, ini seperti apa? Mungkin itu dulu ya untuk
penjelasan ya atau materi konten diskusi kita hari ini ya. Mohon maaf jika masih ada beberapa kekurangan, masih ada yang belum jelas ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita langsung nantinya akan meninggalkan Inggris ya. Kita akan bergerak nanti kita akan terbang dulu ya mungkin ke Amerika ya, asiknya ya. Oke, dari Inggris ke Amerika ya, lumayan kita akan menyeberangi Samudra Atlantik ya, Samudra Atlantik. Oh enggak, kita naik kapal saja, naik kapal Titanic ya besok ya. Gitu dari Inggris ke Amerika. Nah, kan seperti cerita Titanic gitu ya. Oke, so kita naik kapal. Oke, semoga tidak tenggelam. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.